Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal kidam wa min sayyi'il asqam Alhamdulillahi wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bi Muhammadin Rabbi zidni ilma Rabbi zidni warzuqni fahma Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kita kesempatan dan berjumpa kembali Pulau absen 1 bulan lebih. Tahun terakhir bulan Januari, Februari full bulan, dan di Maret sudah hampir. Saat ini pun pangapunten sebab sepindah putus komunikasi ya, karena HP ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dicabut nyawanya gitu ya. Satu dan lain hal, kemudian sesudah 2 pekan akhirnya saya dikerubungi ngomongkan Senin ya, tapi dikasih solusi jadi cukup wow. Ya, ketemu HP baru ya, mungkin mereknya Capney ya. Capney Dinei Wong, walaupun kotaknya ada tulisannya Samsung ya, mudah-mudahan yang ini bisa lebih awet insya Allah. Nomor yang lama masih berfungsi, nomor yang baru akhirnya menampakkan diri. Kok begitu? Karena dulu aslinya nomor yang biasanya itu digendong. Jadi ada nomor yang bisa modelnya digendong. Jadi yang ibaratnya itu kakak adik lah ngomongnya. Jadi adiknya digendong orang kakaknya. Tapi kakaknya tidak terkenal, tapi dia pemasok kuota. Nah begitu kemarin rusak, ya, itu nggak bisa lagi, gendongan sudah nggak bisa, akhirnya harus mandiri, adine kudu mandiri. Sehingga HP saya nomornya sekarang ada 2, nomor yang lama 087 439 205 334 itu yang ini Bu Aji ini, itu sudah mandiri kan. Ya. Kakaknya yang selama ini sebagai pemasok sekarang dia berdiri sendiri 087 800 154 222. Jadi kalau punya 2 nomor dalam 1 HP, dua-duanya bisa dihubungi. Bedanya sing adine ya wira swasta. Ya, harus kerja sendiri, nomor-nomor dewe, bayar dewe kan gitu ya. Kakaknya masih negeri, ya, dapat subsidi, orang bayar. Jadi kartu saya yang satu itu pasca bayar, yang satu pra. Ya. Yang pasca bayar ini yang negeri. Kebetulan ada yang memasok. Pemasoknya sinten, ada bosnya Juragan Pamela. Begitu cerita. Sehingga kalau pakai nomor pulau yang 334, munculnya itu WA bisnis. Karena kalau pakai WA yang biasa, 1 HP tidak bisa.
Katanya ada yang bisa, tidak tahu. Hari ini kan apapun bisa ya, itu. Oh, tapi kalau belajar dari dia, oh bisa ya. Kemarin saya sampai konsultasi ke konternya XL, ya. Jadi konter besarnya XL itu di depan ini, konternya besar. Begitu cerita, nyun banget. Dan mudah-mudahan dalam 1,5 bulan ya, ini panjenengan tetap dinaungi keberkahan, sehat selalu, saling Amin. tambah ilmunya. Bisa ngobrol sama Ustaz Tajul tadi, alhamdulillah ya, banyak progres yang disanggoni untuk para disabel. Dan mudah-mudahan ilmunya bisa berkembang. Walaupun belum terasa belum ngomong-ngomong, ya, sambil berproses. Kalau piyambak alhamdulillah dapat rumusan baru menarik. Mungkin ini bisa dijadikan jalan untuk para sakit yang sudah melakukan studi banding gitu ya, beberapa kali. Kita kan biasanya selama ini memahaminya ada istilah ATM, ya, amati ilmu modifikasi. ATM itu tetap ada kendalanya itu karena kadang-kadang antara yang kita pelajari dengan terapannya seringkali sulit kita bahasa Jawa ini katoke. Saya yakin guru-guru juga begitu ya. Karena ada yang jauh lebih fleksibel. Ini saya dapat rumusnya juga alhamdulillah. Karena juga selama masa 1,5 bulan saya belajar. Saking seriusnya Jumat depan ini mau ketiga kalinya di tempat yang sama. Karena kita ingin mengambil bagian yang paling besar. Ya, karena 2 kali kita silaturahmi itu belum cukup utuh. Jadi rupanya fokus itu hal yang juga kita perlu. Saya sambil mengikuti kajian bisnisnya Supen itu faktor orang Arab, saya sampai dulu banyak pengusaha sukses. Jadi salah satu strategi bukan di bisnis saja, di apapun itu perlu namanya fokus. Nah, karena ATM itu tidak mudah, maka ada rumusnya yang jauh lebih mudah, namanya ATP. Ya, ATP itu nopo amati tiru plak. Wis diamati ditiru apa adanya, wis rasa mungkin kayak modifikasi. Ya, itu jauh lebih mudah. Pengalamannya rata-rata yang modelnya dengan ATP yang tiru plak itu, nanti yang terjadi adalah seleksi alam. Pada saat kita menjalankan program, mana yang nantinya sinkron dengan ya, apa yang kita ambil copy paste penuh itu akan berjalan. Nah, nanti kalau yang tidak perlu mikir sendiri, itu jauh lebih mudah. Ini mengawali pengalaman selama 1,5 bulan. Jadi intinya sampai kami mau yang ketiga kali karena kami mendapati satu rumusan bahwa ya, seringkali ilmu itu kadang-kadang kita bisa mengamalkannya tidak penuh. Pokoknya ilmu itu ada 100%. Dalam realitanya kadang-kadang kita beramal dengan ilmu yang kita pahami itu pol-polnya hanya 90% atau bahkan kurang dari 50%. Tapi ada juga orang ya, yang memahami ilmunya kemudian dia beramal lebih dari 100%. Ya, Pak Iwan juga tersebut. Ya insya Allah kayak gitulah. Wah. Kalau ini ATM amati tiru modifikasi. Karena pintar modifikasi. Dan biasanya ilmu yang modelnya expert begitu,
itu seringkali yang terkait dengan urusan dunia. Kalau urusan din, urusan agama itu tidak. Contoh, sholat walaupun kita bertahun-tahun menunaikan, dari persentase sampai batas umur kita. Kalau panjenengan ngomong gitu, kira-kira sholat kita yang khusyuk selama sekian tahun itu berapa persen? Sampai 50%. Aku tenang saja. Saya sendiri yang punya pengalaman pribadi, saya betul-betul khusyuk full, gitu ya. Hanya baru 3 kali. Bayangkan sampai umur 50 tahun. Pada saat ibu saya dirawat di Sarjito, wah nggak ada sholat khusyuk. Ya. Yang kedua, pada saat anak saya dirawat PKU, wah itu sudah. Yang ketiga, nah pas belajar ini kemarin. Bagaimana dengan waktu haji? Masih kepikiran. Walaupun imamnya luar biasa. Karena beban ketua regu, beban sebagai pembimbing itu ke bawah. Bagi kau coba lihat tinggi. Komunitas. Akhirnya Masya Allah, di perjalanan waktu itu, ya, 1,5 bulan ini saya mendapat rumusan yang sangat menarik tentang kekhusyukan sholat. Jadi sehebat-hebatnya kita belajar ilmu tentang khusyuk, itu statusnya hanya ilmu internal. Rupanya khusyuk kita dalam sholat juga perlu didukung faktor eksternal. Jadi khusyuk itu tidak cukup hanya dari diri kita sendiri. Maka kenapa Rasulullah itu kampanye mengingatkan kita tentang keutamaan sholat berjamaah. Sebab sholat berjamaah itu menjadi salah satu alat untuk menghadirkan kekhusyukan. Tapi apa cukup hanya itu? Tidak. Ada bagian-bagian lain. Inilah rumusan yang kemudian kami dapati 1,5 bulan. Walaupun hanya ketemunya, sebetulnya ada beberapa ilmu yang lain, tapi menurut kami ini ilmu yang menarik. 50 tahun berusaha untuk khusyuk, gap ini ketemu. Jadi ceritanya begini, ceritanya itu, kok akhirnya ketemu ilmunya itu pada kunjungan kita yang kedua, itu betul-betul kondisi eksternalnya sangat mendukung. Sehingga begitu takbiratul ihram itu langsung masya. Betul-betul bisa menghadirkan full kondisi diri kita di dalam sholat. Nah ini urusannya dengan apa kok bisa seperti itu? Dimulai dari tadi ayat yang kami baca, innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang bisa memakmurkan masjid itu, yaitu mereka yang amanah billah. Ini nanti kaitannya dengan materi kita. Kami diamanai oleh Ustaz Tajul dan teman-teman ini. Materi kita nanti pertemuannya hanya 2 kali praktis. Alhamdulillah. Babnya yaitu tentang tauhid, tentang keimanan, ilmu usul, ilmu kalam, macam-macam sebetulnya namanya ilmu tauhid. Yang kedua tentang sirah. Walaupun saya belum bisa merumuskan nama sirahnya, sirah namanya atau sirah musuhana, ini menyesuaikan saja. Jadi di ayat ini tadi, yang bisa memakmurkan nasib itu rumus pertamanya mereka yang amanah billah wal yawmil akhir. Kita ada dengan apa? Aqamas shalah wa ata zakat wa lam yakhsha illallah. Nah, yang menarik di belakang ayat ini, wa lam yakhsha illallah. Mereka tidak lagi khawatir, tidak lagi takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Mereka memakmurkan masjid dan tidak takut kecuali kepada Allah
Karena ada dukungan internal dan eksternal. Dukungan eksternalnya itu di mana? Pada kualitas tempat kita menunaikan ibadah sholat. Tadi Pak Iwan cerita tentang fasilitas masjidnya menyongsong Ramadan sudah digerai. Itu luar biasa. Tapi kiranya perlu kita optimalkan kembali. Jadi fasilitas kenyamanan tempat kita menunaikan ibadah sholat Jumat itulah salah satu yang bisa menghadirkan kekhusyuan. Sebagai catatan, di Indonesia ini jumlah masjidnya walaupun dalam data Dewan Masjid Indonesia baru lebih kurang yang tercatat 900.000. Tapi faktanya masjid di Indonesia ini total lebih kurang 1 juta. Dari 1 juta masjid di seluruh Indonesia yang statusnya masjid dengan status makmur tidak lebih dari 1%. Bayangkan, nggak sampai 1%. Tapi kalau 1 juta hanya 1%-nya sudah duit. 10.000. Jadi bayangkan perbandingannya. Jadi 1 juta itu masjid yang makmur tidak lebih dari 10.000 masjid saja. Berarti masih banyak masjid yang tidak melakukan fungsi. Padahal kita pernah menyampaikan panjenengan tentang trio pendidikan Islam. Salah satu basis pentingnya adalah masjid. Dan kekuatan masjid ini seharusnya dia melaksanakan tugas sebagai apa? Menyebabkan orang itu khusyuk dalam menunaikan ibadah. Ditandai dengan kenyamanan dan makmurnya masjid. Nah, kira-kira seperti apa bentuk masjid yang kemudian membuat jemaahnya menjadi tambah khusyuk? Dia sebagai fasilitator untuk menyelesaikan urusan-urusan jemaah. Panjenengan bisa bayangkan, datang ke masjid, urusan kehidupan panjenengan rampung, makan beres, kesehatan jenengan oke, apalagi urusan kehidupan, artinya pekerjaan ya, difasilitasi. Kalau begitu kondisinya kita masuk masjid, apa nggak tenang hati kita? Ditambah fasilitas masjidnya mendukung. Itu yang kami rasakan pada saat itu. Semuanya nyaman. Begitu sholat itu sesuai. Khusyuk gitu. Kenapa? Kadang-kadang kita sholat itu nggak khusyuk. Karena ada beban. Begitu Allahu Akbar itu, gue kepikiran, pikir orang tak kemudian. Tempatnya beratur. Anaknya belum bayar SPP, hukumnya lorok. Kerja bakti kampung belum rampung, macam-macam. Sehingga disitulah yang kemudian akan mengganggu. Inilah salah satu yang antara gambaran kunci. Jadi kami judulnya waktu itu nggak sengaja diajak jemaah menghadiri salah satu masjid silaturahmi, salah satu masjid percontohan nasional dan tercepat, paling cepat prosesnya, hanya dalam waktu 4 tahun. Kalau penasaran, mampir panjenengan sakit silaturahmi. Apa sebanding dengan Joko Kaki? Nah, itu masih binaannya Joko Kaki. Tapi itu murid yang paling cerdas di barat ini. Hanya dalam waktu 4 tahun masjid itu menjadi masjid percontohan nasional. Jemaahnya sholat zuhur awal itu jemaahnya minimal 500 orang.
sekolah dulu. Al-Falah saya pun sampai sida. Oh pernah. Kita kampungan pernah. Oh, tapi hanya sida ya. Kita sempat belajar. Wah, apa jangan belajar? Iya tuh. Al-Falah, Al-Fatah pernah. Ya, Al-Fatah kan si Surabaya. Bukan, ya di Tulungagung. Di Al-Fatah mana? Jadi apa menariknya dari Masjid Al-Falah itu? Dia betul-betul memfungsikan masjid sebagai pelayan umat, memfasilitasi semua yang bingung dengan urusan kemandirian. Di masjid itu ada konsultan bisnis, bahkan masjid siap menyalurkan, memberikan modal. Yang bingung dengan kesehatan, masjid memfasilitasi dengan pemeriksaan kesehatan. Apa paling? Bahkan beberapa kasus di sekitar masjid ada orang-orang yang mau bunuh diri, akhirnya nggak jadi bunuh diri karena ada konsultan kejiwaannya. Terus apa lagi? Wow, semua urusan itu difasilitasi oleh masjid. Dimana tidak jemaahnya pasti akan tenang. Mau ada apa-apa, jujurnya ke masjid. Sekitar Masjid Al-Falah itu tidak ada masyarakat, tidak ada perkampungan. Sekitar Masjid Al-Falah itu hanya perkantoran sama sekolah. Yang menarik, anak sekolahan di sekitar Masjid Al-Falah itu semuanya nyaman. Nyamannya kenapa? Menarik, saya pernah ketemu beberapa anak dan ajak ngobrol. Kenapa kok keberadaan masjid ini? Wah, saya itu sering kali nggak dikasih sahur dari rumah. Akhirnya apa? Cucu ke masjid. Wah, kemana? Karena masjid memfasilitasi untuk urusan. Masjid Al-Falah itu punya salah satu ikon. Kalau kita kan ada ya 3S. Apa itu? 5S ya. Sopan, santun, nah gitu ya. Kalau masjid itu punya 3M. 3M itu apa? Mangan. Makan dulu. Makan dulu. Ya, hanya hari Senin dan Kamis saja siang hari tidak difasilitasi makan. Selain hari itu disediakan makan 3 kali. Pagi, siang, sore. Bahkan hari Ahad, ya, Jumat Sabtu Ahad itu sampai 4-5 kali disediakan makan. Makanya anak sekolah itu paling banyak nongkrong di masjid. Karena itu kan. Nenglah di masjid difasilitasi 24 jam. Hanya putih sama yang menariknya lagi, ketua takmirnya itu menenang supaya jemaah masjid itu merasakan nikmatnya swarga dari pun melekat swarga. Karena di ayatnya begitu di surat Al-Insan. Rizquna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Penghuni surga itu mereka akan yusqaun, diberi minuman di atas di dalam bejana-bejana kristal gitu. Kaas itu sering diterjemahkan piala gitu. Jadi gelasnya itu saking indahnya itu. Air minumnya apa? Zanjabila. Zanjabila itu apa? Jahe. Jadi Masjid Al-Falah itu ada petugas tersendiri yang selalu menyediakan jahe tidak berhenti. Jaya. Full dari habis besok terus. Bahkan sering ada jemaah itu kalau pas lewat, saking sudah hafalnya, wayai bukan waktunya sholat, mereka hanya lewat, sehingga hanya untuk ngambil jahe. Oh, yang menariknya lagi apa? Buka 24 jam, menjadi masjid ramah musafir. Panjenengan kalau kemalaman sehingga lewat Seragen, singgah saja di Al-Falah, panjenengan akan disiapkan hotel kapsul. Bahkan program jangka panjangnya takmir mau mendirikan hotel gratis. Masya Allah.
Nah, kami ke sana itu pas waktu itu yang kedua kalinya hari Jumat. Suasana khutbahnya koyone yojo. Koyone yojo karena yang khutbah Ustaz Jazil. Alhamdulillah Ustaz Jazil itu baru dari Tulungagung singgah ke situ. Sebetulnya beliau hanya singgah. Nah, karena siangnya beliau harus kembali ke Jogja karena ada kajian di kampus UI waktu itu. Beliau singgah, akhirnya langsung didaulat menjadi khotib. Sehingga khutbahnya koyone yojo terkenal. Jadi kota gede jadi oleh Ustaz Jazil. Tapi begitu sholat, imamnya masya Allah. Ya. Bacaan imamnya betul-betul standarnya Masjidil Haram. Indah sekali. Makanya saya sholat Jumat itu 2 rakaat itu orang rosok musuh kerana. Jadi kadang-kadang kenyamanan ataupun ibadah kita menjadi jauh lebih baik bukan sekedar faktor internal, tapi bisa jadi karena faktor eksternalnya. Kalau ditanya berikutnya, lah bagaimana masjid itu kok bisa menjadi seperti itu? Wah, itu butuh perjuangan. Ya. Kalau penasaran panjenengan sangat menunjuk kita. Ini ditulis oleh Ketua Takmir, ya. Beliau masih bertugas 1 tahun. Status Nabi itu. Strategi memakmurkan masjid, strateginya Masjid Al-Falah selama 4 tahun. Nah, bagaimana kemudian masjid itu menjadi masjid? Ringkas kisah mengawali beliau memakmurkan masjid. Ceritanya masjid itu kan di pinggir jalan. Di zaman sebelum dikelola seperti sekarang itu masih sepi. Jemaah zuhurnya kadang-kadang cuma imam sama makmum. Pol-polnya 10 orang. Karena status masjid itu di bawah naungan pemerintah, oleh bupatinya kemudian melihat wah ini perlu ada reformasi. Akhirnya digantilah takmir yang lama dengan takmir yang baru dengan SK Ustaz Kusnadi ini diminta untuk menjadi ketua takmir. Takmir lama orang terima, tapi harus berhadapan dengan bupati. Sehingga mereka pun pikir ini keputusan dari Pak Bupati. Sudahlah berjalan. Nah, apa strategi awal Ustaz Kusnadi waktu itu dengan takmir baru langsung belajar kedudukannya dengan prinsip itu tadi ATP. Busung semua program di Masjid Al-Falah. Apa yang terjadi? Bertahun-tahun takmir masjid yang lama melumpuhkan uang kas masjid sampai 350 juta dalam waktu 3 bulan habis. Apa nggak mangkel takmir lamanya? Itu baru mulai udah ngetek-ngetek ke duit. Nah, hampir beliau mengundurkan diri karena tekanan yang sangat besar dari takmir yang lama. Punya dukungan kok otomatis. Tapi didukung oleh anak-anak muda, takmirnya sama bupatinya sendiri bersikeras. Ya, orang baru mulai itu ya, paling tidak setahun 2 tahun lah. Ya, ketua takmirnya tidak mundur, beliau lanjut menyusun sedemikian rupa program. Ya, program ekstrim pertama beliau apa? Membangun kenyamanan orang sholat dengan memilihkan imam yang standar. Sampai sekarang Masjid Al-Falah punya 4 orang imam. Yang paling tua umur 37 tahun, yang paling muda 19 tahun. 4 orang yang hafizul Quran semua. Dan bacaannya standar Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Yang dibayar Terus digaji. Nah, yang menarik itu buat selebaran ya, lamaran ya, siapapun yang siap menjadi imam Masjid Al-Falah. Wah, itu bikin takmir lamanya panas itu. Kok imam dadak digaji? Judulnya apa? Ini nanti mengganggu keikhlasan. Nah, itu rata-rata kita begitu. Rata-rata kita begitu.
Padahal yang perlu kita paham bahwa keikhlasan itu memang benar. Tapi keikhlasan itu urusan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita garis bawahi. Nah, kalau dengan urusan sesama kita itu Rasulullah sudah mengajari sejak awal perjalanan dakwah beliau. Kalau urusannya sesama kaum muslimin, sesama manusia harus profesional. Itu rumusnya. Uhdul ajir ajrahu qabla ayyajib fa'ilkum. Itu salah satu hadis. Nanti ada hadis yang lebih panjang dari ini. Berikanlah karyawan kalian yang bekerja dengan kalian atau yang tersambung dengan kalian gajinya sebelum keringatnya mengering. Itu dasarnya itu. Jadi kalau urusan sesama kita itu, kalau babnya mempekerjakan, maka harus profesional. Tapi kalau urusannya muawanah, nah itu lain cerita. Kalau urusannya tolong menolong, babnya lain. Ya, kemudian tergantung nanti kondisinya. Dan itu pun tidak sering kali. Tapi kalau urusannya pekerjaan, yang harus pergi. Ini hal yang kita harus pahami bersama. Apalagi kita mengelola lembaga pendidikan. Tadi Pak Tajul banyak cerita bagaimana caranya supaya orang itu punya loyalitas. Dan loyalitas itu dibangun bukan saja dari sisi rupiah, tapi juga jasmaniahnya perlu dipikirkan. Tidak semua orang punya karakter qanaah tingkat tinggi. Ini jumlahnya kecil sekali. Rata-rata orang kemudian punya kebutuhan. Maka tatkala orang itu dipenuhi kebutuhannya, keikhlasan itu akan kuat dengan sendirinya. Itu muncul. Wah, ini Bapak Ibu guru dimulai. Tapi perlu dipahami, nanti ada rumusan-rumusan berikutnya. Belum titik kan, masih koma. Masih koma. Kita lanjut tadi ceritanya. Setelah beliau begitu itu, dari takbir yang lama, tapi beliau sudah mantap di jalan aja. Dan tidak main-main. Waktu itu beliau berani membayar imamnya itu dengan gaji 2 kali UMR. Kalau sekarang, saat ini kita 3 kali UMR. Ya panjangan itu. Kalau Jogja sekarang UMR-nya 2 juta. Kalau 2 kali, 3 kali berarti 6 juta. Bayangkan, imam masjid digaji 6 juta. Kira-kira khusus atau membuat imam? Toleh khusus. Kenapa? Dia nggak pikir urusan rumahnya. Wes tenang. Betul. Jadi saya akhirnya memahami kualitas ibadah itu kadang-kadang bisa dipengaruhi karena faktor eksternal itu tadi, termasuk loyalitas. Kalau kita berharap tim kita menjadi tim yang loyal, maka penuhilah faktor eksternal. Maka insya Allah nanti cukup hanya dikuatkan internal, itu tidak usah banyak-banyak. Makanya kenapa Nabi itu lengendikan bukan kata. Dalam catatan sejarahnya Rasulullah itu ngomongnya dagang, tapi sekali ngomong kan nakes. Tapi faktor eksternalnya kan dipenuhi semua. Kalau ditanya, para sahabat itu digaji loh, ya. Jangan kita kira pada saat para sahabat itu fisabilillah, kemudian beliau itu potongan yang boten. Lah dibayar lewat apa? Dibayar lewat namanya ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Berapa kira-kira ghanimah yang mereka terima? Ya tergantung. Dalam catatannya saya pelajari bahwa ghanimah paling kecil
pada saat perang Khandaq. Karena jumlah para sahabat itu banyak. Itu terhitung tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar seperti itu saja. Itu rata-rata para sahabat menerima kalau tidak salah sampai 1000-an dinar. Panjangan itu. Ya, kursnya hari ini berapa? 5 juta. 5 juta kali sewa. Kita 5 miliar. Padahal perang Khandaq itu terkenal cukup lama, karena hampir 1 bulan. Hitunglah 1 bulan. Panjangan kalau digaji 1 bulan 5 miliar gitu. Belum pakai orang lebih. Jadi jangan kita kira bahwa sahabat itu tidak dibayar, mereka dibayar. Lewat rumus namanya ghanimah. Rasulullah dapat seberapa? Rasulullah itu bagian paling besar. Beliau 10%. Tapi apa kemudian Rasulullah kaya? Tidak. Beliau tidak mengkayakan diri. Begitu beliau terima, beliau bagi-bagi. Beda dengan awal itu. Kembali tadi. Sampai ada komentar di waktu itu, ini takmir masjidnya ledulan kirang adok, plesirnya kurang banyak. Padahal di antara mereka beberapa sudah haji. Kok tidak menyadari namanya Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu imamnya digaji. Gaji paling kecil imam Masjidil Haram itu 60.000 real. Ingat kali 240 juta. Itu gaji paling kecil. Ya. Yang paling senior Abdurrahman Sudesi. Ya, itu 10.000. Berarti tidak 400 juta. Ya gimana nggak sholatnya khusyuk? Imamnya suaranya semakin lantang gitu ya. Belum Masjidil Haram itu apa sistemnya semuanya dibayar? Dibayar semua. Imamnya dibayar, ya, para pekerjanya dibayar semua. Padahal ada 3.000 pekerja di Masjidil Haram. Dibayar semua. Sehingga saya menemukan rahasianya. Kenapa Al-Falah itu bisa seperti itu? Karena mengelola masjid dengan cara profesional, dengan manajemen canggih, dengan sistem direksi. Itu mengelola masjid itu dengan perusahaan. Semua total karyawannya ada lebih kurang 20, ya, dari mulai direktur, ada direktur. Direktur Masjid Al-Falah itu digaji 4 kali UMR. Gaji paling kecil, ya, gaji paling kecil itu di situ itu ini tukang parkir. Tapi tukang parkirnya 1,5 kali UMR. Kalau yang senior sudah 2 kali UMR. Bayangkan tukang parkir digaji 2 kali UMR. Makanya tukang parkirnya Al-Falah itu nggak mau jadi tukang parkirnya dia. Itu gede banget. Patang itu. Jadi masih Al-Falah itu yang namanya direktur di situ satu tim itu ngantor mulai dari subuh sampai isya. Menarik. Ya, pekerjanya kalau yang resesi itu pakai shift-shiftan, pakai shift. Kalau panjenengan ke Al-Falah akan selalu disambut oleh bagian marketing, kemudian bagian informasi, kemudian direkturnya. Dan mereka semua adalah karyawan Mas, digaji. Yang tidak digaji itu takmir. Takmir tidak digaji. Takmir itu sebagai justru sebagai komisaris, ya, owner. Tapi mereka owner dalam status apa? Sebagai penghubung saja. Satu mindset yang harus dibangun sebagai seorang takmir apa? Jangan pernah merasa bahwa masjid itu milik takmir. Masjid itu milik Allah. Takmir itu diamanai oleh Allah. Rumus yang luar biasa.
Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tapi kadang-kadang kekuatan kekhusyuan itu bisa didukung karena juga faktor eksternal yang mendukung. Jemaah masuk ke masjid sholat itu khusyuk, tidak khawatir, walaupun dia menyadari kunci motornya carry, sendalnya lupa ditaruh di mana. Kalau di kita kan enggak, begitu Allahu Akbar, begitu sendal salah taruh kita bingung gitu. Sendalku mau sebelah kiri. Wah, kunci pit motor carry. Masjid-masjid makmur seperti itu, wah betul-betul memberi kenyamanan. Kunci motor carry rapopo, motornya hilang, diganti oleh masjid. Oh ya Joko Karyan. Kalau Joko Karyan itu kasnya mereka buat menjadi 0, karena ini muridnya, Al-Falah itu jauh lebih ekstrim. Di sana itu kas bukan 0, tapi min. Pada saat hari Jumat kita kunjungi di sana itu sudah min 40 juta. Min 40. Tapi infak hari Jumat itu hari Jumat satu hari ya, sampai Jumatan itu dihitung, saya diperlihatkan oleh takmir masjidnya. Ini infak ya, dari pagi tadi berapa? 43 juta. Jadi langsung hari itu lunas. Karena di sana sih sistemnya direksi, kota infak itu setiap hari pasti dihitung. Infak rata-rata 1 bulan di Masjid Al-Falah ya, itu di angka 200 juta rata-rata. Sama dengan bayangkan kalau masjidnya seperti itu, makmur. Kalau masjid terkaya di Indonesia 3, sama Joko Karyan, Al-Falah, Surabaya. Perputarannya Salman ini sudah di angka 80 miliar per tahun. Nah, Joko Karyan itu antara 60 sampai 70 M. Angel kalau yang bayang itu Al-Falah itu sekitar 50-an. Di Kalimantan itu ada masjid kecil. Ya, di Kuala Lukman. Dalam waktu 8 tahun bisa mengelola sampai 150 miliar. Super. Saya mendirikan bank berarti ya Pak ya? Wah, Pak BPD. pertanyaan bisa masih mengelola itu. Ada orang yang mau ngasih infak. Karena sekali lagi basisnya pada basis pelayanan. Orang itu singgah nyaman, kemudian wis kaya ning swarga, orang sing dipikir gitu ya. Maka sholat pun khusyuk karena didukung imamnya yang sangat luar biasa. Tidak merasa was-was, tidak ada kekhawatiran. Ya, kunci carry ya santai, sendal lali ya santai. Karena hilang akan diganti oleh masjid. Sengaja maupun tidak sengaja. Karena betul coba ada yang tadi di lapangan diceritain sama direkturnya itu sengaja gitu. Tapi tidak apa-apa, fasilitasi oleh masjid. Ya, kalau ada konsep ngomong mau dicoba gitu, motor hilang gitu. Urana Pak untuk kan. Enggak nangkon. Bang ngilangin di sini. Kalau ini mungkin terbaca ya. Salah satu tempat di Kalimantan itu ada masjid. Kalau masjid itu disebut ramah musafir biasa. Ustaz Iwan tadi ramah anak-anak, oke. Ramah jemaah, oke. Di Kalimantan itu ada yang lebih ekstrim. Ramah tamah. Bukan. Masjidnya dikenal dengan sebutan ramah maling. Tuh. Sound sistem itu sampai dicuri 27 kali. Itu sound sistemnya, belum kotak infaknya, belum macam-macam. Masjid itu berdiri tahun 2005. Di jalan lintas itu terkenal masjid musafir, orang banyak sini. Apa komentar takmirnya? Menarik. Masjid jenengan bola balilang terus apa enggak panjenengan pasang CCTV? Tidak dipasang CCTV ya. Ya begitu saja, tetap makmur. Karena beliau menjawab apa?
Bisa jadi yang maling itu jauh lebih memerlukan daripada masjid ini. Begitu. Bayangkan ada takmir yang mikirnya ngomong. Sekarang kemalingan mau boten saat ini. Kenapa sebabnya? Mungkin malingnya wis jelek. Bukan dan menariknya begitu hilang tidak lama, paling lama 1 bulan. Jadi paling lama itu pernah sistem dicuri kemudian 1 bulan ya, diganti oleh jemaah yang hebat juga dan diganti dengan yang lebih bagus. Karena otomatis yang gitu lewat, yang biasa lewat di situ kok nggak ada asetnya nggak keluar, asalnya dicuri. Ya, tutup hati lebih bagus, maling lagi, ada yang ganti lagi, gitu. Sekarang sudah tak kemalingan masih. Tapi sampai hari ini, kalaupun ada yang mau mengambil, sama takmirnya baik-baik. Jadi kemakmuran masjid itu menjadi makmur itu bahwa dia berfungsi betul-betul memberikan kenyamanan kepada jemaah. Dan begitu jemaah itu nyaman, maka Masya Allah, otomatis masjid itu menjadi makmur. Pertama kali saya ke Al-Falah itu hari Sabtu. Jemaahnya sampai 500. Dan yang menarik, 500 itu apa? Jamaah sekitar 100. Boten. Jemaahnya ada yang dari Kalimantan, dari Riau, Sulawesi. Kok bisa-bisanya mau-maunya dari jauh-jauh datang sholat jemaah zuhur di masjid Al-Falah. Motor yang kampungnya orang masjid itu. Ya. Sekali lagi bukan apa fungsinya. Pada saat masjid itu makmur, maka yang mendengar ibaratnya, yang mendengar kemakmuran masjid itu adalah mereka-mereka yang yakmuru masjid, yang memakmurkan masjid. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan kita merumuskan ulang bahwa semangat kita bermodifikasi, improvisasi. Itu perlu ada bukan sekedar rumusan strategi yang kita sepakati, tapi basis pelayanan itulah kata kunci untuk memaksimalkan apa yang seharusnya menjadi tujuan visi. Bukan masjid saja sebetulnya. Masjid itu aslinya dia sebagai mercusuar. Sehingga seharusnya pada saat mercusuar itu menyinari lingkungannya, ya, seharusnya lingkungannya itu juga terimbas dengan keberkahannya itu. Kemudian berusaha mengikuti jejaknya. Kita harap basis kedua dari trilogi pendidikan Islam, yaitu madrasah, sekolah, dan sejenisnya juga bisa membangun pola yang sama. Dan kami hari ini betul-betul sedang belajar. Kita kembangkan untuk kesadaran itu. Menguatkan pola pelayanan dan tidak usah khawatir. Tidak usah khawatirnya itu gimana? Karena ini bagian dari jalan kita menuju jalan yang Allah. Yakinilah Allah akan memberikan fasilitas itu. Begitu program dengan basis pelayanan itu menjadi baik, insya Allah Allah akan kuatkan. Seperti itu tadi. Yang dulunya masih Al-Falah itu infak per pekannya sekitar 12-an juta. Sekarang tadi satu hari Jumat saja sudah 43, satu pekan. Satu pekan itu bisa sampai di angka 78 juta. Makanya menggaji 20 karyawannya itu hanya menghabiskan sekitar 80-an juta. 20 karyawan digaji 80 juta, berarti masing-masing 2 juta. Oh kan jauh kan?
tenang banget. Ya, direkturnya nggak mungkin mudah untuk izin. Kalau nggak izin, nah dia nggak akan cari sambulan. Harus terpenuhi ya. Ya, yang lain-lain, wah, loyalitasnya pun menjadi luar biasa. Ini mukadimah berbagi ilmu selama 1,5 bulan dan ketemu. Dan ini menjadi salah satu kata pembuka kita menuju materi akidah. Sudah habis waktunya ya. Karena tadi mulainya sudah lewat seperempat, berarti kalau tabungan jatah masih 10 menit. J sebagai gambaran pemanas panjenengan tadi mulainya dari ini tadi cerita ini menyangkut dua materi. Ya, pertama berkait dengan materi akidah, juga cerita kaitannya dengan sirah. Sehingga besok kita pecah dua bagian besar itu. Nah, bagaimana menghadirkan walam yakhsha illallah. Yakhsha illallah bagi mereka yang memakmurkan masjid itu kaitannya dengan faktor internal yang terus diasah. Sebab dulu pernah kami sampaikan kepada panjenengan, Islam ini agama yang basisnya adalah ilmu. Tidak mungkin kita bisa meraih apapun dari keseluruhan kebaikan dalam kehidupan kita ini kecuali dengan landasan keilmuan. Baik ilmunya secara syar'i maupun ilmu yang mendukung syar'i. Tapi karena ilmu yang mendukung syar'i ya termasuk ilmu dunia. Sebab tadi itu ya, kualitas ibadah kita bisa betul-betul kita tunaikan dengan baik pada saat faktor internalnya berupa basis keilmuan kita asah terus-menerus. Dan eksternalnya yang mendukung, sehingga kalau itu bisa berjalan selaras, maka akidah ini akan menguat dengan sendiri. Ini rumusan pulau penemuan saya selama 1,5 bulan ini. Ya, mudah-mudahan nanti Allah bukakan ilmu-ilmu yang lain. Ini yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Walam yakhsha illallah apakah bisa dikaitkan dengan kalau orang ngurus masjid kan nanti hartanya bisa jadi miskin karena konsentrasinya di masjid, maka di situ tidak perlu takut karena ada Allah. Bisa dikaitkan dengan itu enggak? Iya, bisa. Seperti ngurus organisasi kan kalau konsentrasi mungkin ada yang takut. Selama, ini pertanyaannya jadi mungkin yang sana nggak benar. Ya, jadi beliau menyampaikan walam yakhsha illallah itu apa kemudian kita nggak usah takut pada saat kita konsentrasi mengurus masjid, organisasi, kemudian kita akan miskin, insya Allah akan menjaminkan. Betul. Tapi dengan catatan selama semuanya dilaksanakan sesuai aturan Allah dan Rasulnya. Sebab kita hari ini seringkali begitu sudah konsentrasinya mengurusi masjid, mengurusi organisasi dakwah, ya judulnya apa? Keikhlasan. Benar. Ya. Tapi urusan keikhlasan itu, rumusnya harus kita perbaiki. Itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar. Tapi kalau kita sudah memperkerjakan manusia dengan manusia, maka sunnah Rasulnya jangan ditinggalkan. Uqtul ajir ajrahu qabla ayyadiffa ilmuhu. Berikan pegawai kalian, karyawan kalian, siapa yang bekerja dengan kalian di media apapun, sebelum keringatnya mengering. Sebab pada saat kita ngurusi masih full timer, orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab atas masjid itu nggak mikir padahal ini dia bekerja membantu si para bahasa mudanya bantu para takmir.
Harusnya takmir bertanggung jawab bagaimana full timer ini diberi kecukupan kehidupan. Dan itu sunnah Rasul. Seringkali kita tidak memenuhi itu. Kita hanya pahamnya urusannya di akhirat. Padahal urusan akhiratnya masih ada di dunia. Maka urusan dunianya jangan diabaikan. Bahasa kesimpulannya itu tadi. Ikhlas itu urusan kita dengan Allah. Urusan manusia dengan manusia, maka urusannya adalah profesionalisme. Makanya kenapa dalam Islam bab itu menjadi dibagi dua. Sama-sama urusannya ibadah, tapi ada ibadah khusus, ibadah umum. Ibadah mahdhah, ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah itu apa? Bab muamalah. Dan semua bab muamalah itu urusannya manusia dengan manusia. Ya, dan aturan fikihnya semuanya bahasanya adalah profesionalisme. Bab yang seringkali terabaikan oleh kita. Tapi nggak keliru orang mau pengen jadi marbot masih dibayar itu benar. Ya, kan dia menganggap bayar marbot masih zolim benar. Ya, mempekerjakan seorang kok gitu ya, potongan orang ini harus tanggung jawab. Kalau tak khotib itu apakah termasuk muamalah? Karena ada takmir yang prinsipnya itu kan juga akhirat. Khotib masih berhak dibayar. Itu profesional. Urusan dia menyampaikan tausiahnya kepada umat, itu tanggung jawab dia kepada umat apa yang dia sampaikan. Tapi dia berkeringat menyampaikan itu. Ya, padahal di masjid itu ada ketakmiran yang mengelola, maka dia harus kita karena urusannya kalau sudah begitu itu muamalah manusia dengan manusia. Tanya yang dimaksud Al-Falah tadi yang Sragen Kota itu. Iya, Sragen Kota. Oh, nanti sih enggak? Hari Rabu kemarin kan. Oh, alhamdulillah. Al-Falah Sragen. Ya memang unik masih gitu. Boleh nggak yang ngomong? Nah, itu kalau lewat langsung. Saya sempat pakai kaos itu disediakan musuh foto. Jadi Betul. yang pakai kaos sediakan musuh foto. Terus yang nggak punya istri? Kalau ditepuk boleh ya? Boleh. Dengan tepuk ini cocok dengan saya yang boleh. Sama ada yang baru satu. Yang nggak punya istri dan yang baru satu. Kalau harus sampai habiskan bekal situ nembung kan ada timnya di situ. Bisa nih. Yang penting cuma itu mau ngomong. Fasilitasi semua. Programnya itu setiap hari di Al-Falah itu minimal dalam satu hari ada 10 kegiatan minimal. Dalam satu bulan bisa rata-rata 200 sampai 300 program. Bayangkan masjid itu programnya sampai sekian banyak. Dari mulai ngurusi cak bayek sampai ngurusi wong-wong. Ya. Dari ngurusi wong suke sampai ngurusi wong lain. Dari ngurusi anak biasa sampai anak jalanan, pokoknya semuanya dioperasi. Tapi buat takmirnya atau pengurusnya gimana? Sukarelawan atau ada jatah sekian tuh? Takmirnya itu apakah ada jatah persentase dari pemasukan atau sukarelawan penuh? Kalau takmir full, mereka ikrar mereka bahwa takmir itu betul-betul komisaris yang membayar Insya Allah. Rasanya. Terbukti usaha-usaha mereka seperti itu. Kalau takmir ingin dibayar, nah, kalau takmir jadi di masjid itu, kalau takmir ingin dibayar oleh masjid, jadilah karyawan masjid dibayar. Ditawarkan. Ya. Kemudian istilahnya ada takmir, dilalah ditunjuk takmir, gawian orang cetok, apa-apa bingung gitu ya. Wis daftar bekerja di masjid. Polanya dengan mendaftar. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, mudah-mudahan dari Ya'muru Masajidillah, dari masjid inilah kemudian menguatkan kita untuk membangun
dan menguatkan akidah kita. Akidah, kenapa sebutannya akidah? Akidah itu akud, artinya ikatan. Ikatan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana supaya ikatan ini terus terjaga dengan baik. Demikian mengawali kajian kita yang nanti akan berjalan cukup panjang. Ya, pertanyaannya, pelajaran akidah ini kira-kira rampungnya kapan? Kalau panjenengan tanya begitu, di pesantren materi akidah itu full selama santri itu menjadi santri. Materi yang tidak pernah lepas. Ya. Kalau materi lain bisa jadi hanya setahun selesai, 2 semester selesai, 4 semester selesai, tapi akidah tidak. Ya. Kalau di pesantren itu 10 tahun, maka 10 tahun materi akidah. Jadi ada 2 materi utama di pesantren, ini materi besar gitu ya, yaitu akidah dan fikih. Ini tidak berhenti. Ya, terus sampai ya, mereka selesai. Jadi kalau ditanya, kapan rampungnya? Ya tergantung. Kalau panjenengan mensepakati pulau mamanya misi hanya 10 tahun, ya, 10 tahun habisnya selesai. Tapi kalau terus lebih dari 10 tahun, ya terus saja rampung. Ini materi besar yang isinya Masya Allah ya, sangat luar biasa. Allah a'lam bishawab. Maaf atas segala kekurangan, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.